Apa kabarnya? Luar biasa. Ya, kalau kita memang sudah biasa di luar ya, sudah biasa di luar. Maksudnya apa biasa di luar, teman-teman? Ya, kita harus keluar untuk mencari gelanggang pertandingan. Ya, kita harus aktif memilih. Kita harus aktif untuk memilih. Ya, kita harus aktif untuk mengambil atau merespon terhadap panggilan kita. Harus. Kalau tidak, kita tidak masuk ke dalam apa, saudara? Ke dalam kepenuhan daripada apa? Daripada apa yang telah disediakan. Makanya Efesus 1 ayat 14 katakan apa? Sampai kita memperoleh seluruhnya. Ya, seluruhnya. Jadi memang kita harus memiliki satu sikap yang jelas gitu ya. Memang kita ada punya kita jadi ikut Yesus itu nggak bisa gamang, saudara. Kita nggak bisa tidak punya standpoint atau titik yang jelas untuk bertindak. Kita selalu memiliki apa? Kejelasan di dalam bertindak. Jadi kalau orang tanya, maka apa? Ya siap sedialah setiap waktu. Untuk apa? Memberikan pertanggungan jawab. Ah, itu. Ya. Nah, itu buat kita bukan karena ini, saudara, bukan karena kita apa ya? Bukan karena kita mau menggapai sesuatu ya, tetapi kita karena apa? Memang kita harus sudah harus menunaikan tugas kita. Saudara ya, seorang prajurit itu tidak memusingkan dirinya dengan penghidupannya. Enggak. Itu. Jadi saudara kalau masih memusingkan diri dengan penghidupan, ya mohon maaf, mungkin termasuk saya juga, tapi Alkitab katakan, saudara bukanlah ya murid Kristus yang sejati. Ya, yang sejati itu tidak memusingkan masalah penghidupannya, gitu ya. Dia benar-benar memperhatikan ya apa yang harus dia kerjakan, gitu ya. Yaitu apa? Apa yang komandannya ini ya inginkan. Nah, siapa yang menjadi yang berjalan di depan saya dan saudara? Nah, tentu saja siapa yang kita ikuti. Nah, kalau saya dan saudara bilang, aku mau iring Yesus. Nah, berarti Yesus yang kita ikuti. Yesus yang kita iring, kan begitu kan? Jadi kita punya apa? Kita punya tugas yang harus ditunaikan. Kok bisa, Pak, namanya ditunaikan? Iya, karena belum jadi tunai. Nah, itulah saudara. Bentuknya itu saudara harus bekerja untuk menjadi cair, menunaikan tugas. Ini tidak salah, tidak kebetulan saya pilih kata itu, saudara. Memang di dalam bahasa aslinya, ya, sampai kita memperoleh seluruhnya, itu bicara mengenai apa, saudara? Bicara mengenai sesuatu yang kita harus penuhi supaya apa? Supaya apa? Supaya kita dapat memperoleh apa yang disediakan itu buat kita. Nah, malam hari ini ya, kita harusnya lanjut dengan nomor 2 pembahasan dari kuis, tapi Allah menaruh di dalam hati saya supaya memberikan kepada saudara gambaran pertanyaan nomor 1 dan 2 itu. Apa sih sesungguhnya? Apa sih sebenarnya yang kita ingin capai di situ? Saya siapkan satu slide malam hari ini, hanya satu slide saja, untuk membawa kita paling tidak membawa pengertian yang sama, ya, pengertian yang sama, supaya kita ketika membahas nomor 2 nanti itu jadi punya gambaran, gitu ya. Kalau saudara ingat, nomor 1 itu bicara mengenai apa gambaran kemuliaan, itu kan, satu gambaran kemuliaan yang saudara pahami. Yang kedua apa? Bagaimana memuaskan pengharapan anak-anak Allah. Jadi yang satu bicara mengenai keseluruhan suasana, ya, dunia yang akan datang itu, ya, yaitu gambaran kemuliaan.
Karena dikatakan di Wahyu 21 ayatnya yang ketiga, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Saya kata-katanya begini, saudara. Kota itu dipenuhi kemuliaan Allah. Ya, Wahyu 21 ayat yang ketiga. Kota itu dipenuhi kemuliaan Allah. Jadi memang gambaran kemuliaan. Di mana kita mau ke sana, kan? Saudara mau ke sana atau bagaimana? Ya, saudara pasti mau ke sana, kan? Itu penting, saudara. Kita sungguh-sungguh sama-sama. Siapa yang mau ke sana? Kalau saudara ingat ya lagu ini ya. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Amin, saudara. Jadi kita punya tuh hasrat gairah untuk apa? Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Amin. Bagaimana saya dan saudara yakin kalau yang dia sediakan itu sempurna? Harus tahu kebenaran. Harus tahu kebenaran. Saudara, Rasul Yohanes, murid atau rasul yang paling dekat di hati Tuhan katanya. Ya, di dalam lingkaran 3 itu ada Petrus, Yohanes dan Yakobus, tapi dia yang tersisa sampai di salib bersama 2 wanita, ya, pada saat Yesus disalibkan di Kalvari. Menjelang Jumat Agung, ya, kita ingin mengenang hari-hari itu, saudara. Nah, rasul ini diberikan rahasia itu, rahasia gambaran kemuliaan. Nah, saya rindu apa yang sejauh ini yang Tuhan singkapkan di dalam batiniah saya, saudara. Saya rindu supaya saudara memperoleh itu. Untuk apa? Wah, saudara, perjalanan di tengah dunia ini itu tidak mudah. Kalau firman Tuhan berkata jangan khawatir, itu maksudnya adalah ketika engkau mengenal kebenaran, maka kebenaran itu yang akan memuaskan engkau. Ketika engkau makan roti ini, engkau tidak akan lapar lagi. Jadi kau tidak akan khawatir akan makanan, gitu loh maksudnya. Itu maksudnya. Jadi tidak kemudian membuat fantasi mengenai bahwa Allah dapat melakukan ini. Tidak. Saudara, makan roti, itu firman, saudara tidak lapar lagi. Sehingga tidak khawatir mengenai makanan. Itu. Kalau Tuhan kasih, jangankan saudara, 40 tahun Israel di padang gurun, mana burung tiap hari. 40 years. Tidak main-main. Ya kan? Nah, tapi ketika anugerah itu melimpah di tengah dunia ini, surga punya misi turun, dan kemudian dikatakan, dan firman itu bersekinah, berkemah di tengah-tengah umat manusia. Wah, itu harus menjadi
sesuatu yang luar biasa. Itu yang Efesus Efesus berapa ya saudara? Efesus atau Filipi 4 ya. Perkataan Kristus itu diam dengan segala kekayaannya. Itu di mana tuh? Hendaklah perkataan Kristus itu diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Hendaklah damai Kristus itu memerintah di dalam hatimu. Nah, itu kita harus benar-benar mengetahui bagaimana caranya. Caranya adalah satu, saudara. Kita harus lebih banyak lagi menikmati yang namanya roti hidup itu. Kebenaran itu semakin dibuka. Itu. Nah, semakin dibuka, saudara pasti punya apa? Banyak perisai iman. Banyak pedang roh. Untuk kalau keadaan-keadaan di dalam hidup ini ada di depanmu, ada caranya untuk menghadapi. Ya, kalau kita bisa bilang bisa dilewati, pasti ada cara untuk melewatinya. Nah, cara untuk melewatinya itu adalah biarlah perkataan Kristus itu, Kolose 3 ya, ayat 15 dan 16 ya, hendaklah perkataan Kristus itu diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Nah, supaya apa? Supaya ayat 15-nya bilang, supaya damai sejahtera Kristuslah yang memerintah di dalam hatimu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam materi atau seri ya GPS program rancangan damai sejahtera, memang saya sudah sejak awal memprediksi bahwa kita akan dibawa untuk jauh melambung ya, memiliki fantasi dan gambaran akan glory itu ya. Karena itulah yang akan memberikan kita kekuatan. Nah, malam hari ini saya ingin meringkas sedikit, saudara, tetapi lebih banyak bicara mengenai akhir atau puncak dari kemuliaan itu. Nah, saudara kalau mengikuti ya apa yang kita sama-sama sudah bahas ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya. Hanya orang pilihan kan? Ya, hanya orang pilihan yang kemudian akan bersama-sama atau menikmati rancangan damai sejahtera Tuhan kan? Ya. Dan orang pilihan itu mulainya dari mana, saudara? Ya, dia percaya. Orang yang tidak percaya, dia tetap ada di bawah keadaan yang semula. Tidak ada perubahan. Karena seluruh dunia ini ada di bawah kekuasaan si jahat. Gitu. Tapi ketika dia percaya, maka apa? Maka dia pindah dunia, saudara. Pindah dunia. Nah, dunianya itu dunia spirit. Gitu ya. Dari dunia satu kerajaan yang namanya kerajaan kegelapan, kemudian dia masuk ke dalam namanya apa? Kerajaan yang dimiliki oleh yang dipercaya. Siapa yang dipercaya? Kristus. Ya. Ketika orang percaya, maka dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Di mana ayatnya itu? Siapa yang bisa? Efesus. Ya, aktif ya. Ini rangkuman. Efesus. Di mana? Efesus. Oke, ya, benar Dorkasnya. Jadi Efesus 1 ayat 13 ya, betul tidak? Betul apa betul? Hah? Betul ya? Betul. Efesus 1 ayat 13 ada yang bisa baca? Ayo kita cepat. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Oke ya, saudara bisa lihat ya. Jadi kamu, di dalam kamu ya, yang telah mendengar Injil kebenaran. Nah, jadi yang dengar Injil, ya kan? Ya.
yang dengar Injil. Oke. Di dalam kamu yang dengar Injil kebenaran, yaitu kamu katanya ya. Oke, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudusnya. Setelah kita dimeterai Roh Kudus, itu artinya apa? Roh Kudus itu berdiam di dalam kita kan? Sebelum ke situ ya, saya ulang ya. Ketika kita percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, teman-teman, bagaimana supaya kita bisa percaya? Kita dikaruniai Kita iman. dikaruniai iman. Kita dikaruniai iman untuk percaya. Nah, ya, kita dikaruniai iman untuk percaya, ya. Dan bagaimana prosesnya? Yohanes 1 ayat 12 ya. Kita menerimanya. Ya, kita menerimanya, ya. Nah, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya, sambil catat ya. Saya akan cepat. Tetapi semua orang yang menerimanya itu diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Permulaan perjalanan, petualangan seorang anak Allah. When he is accepting Jesus. Ketika dia menerima Yesus, ya, dia dikatakan menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, yaitu apa? Mereka yang percaya. Sejajar kan? Ya, sejajar kan? Jadi menerima Yesus, diberi kuasa menjadi anak, mereka jadi orang percaya. Nah, yang percaya dimeterai dengan Roh Kudus. Nah, Galatia 4 ayat 6 katakan, ketika kamu adalah anak, maka dia menyuruh roh anaknya itu untuk diam di dalam kamu. Diam, ya, diam. Jadi kita kemarin diskusi mengenai El-Middas, ya, tempat kudusnya Allah, gitu ya, tempat kudusnya Allah. Bagaimana cara orang untuk masuk ke tempat kudusnya Allah? Harus mati dulu, ya kan? Apakah harus secara fisik? Harus meninggal dulu, mati dulu. Loh, pemazmur waktu itu gimana? Bagaimana dia menulisnya? Pasti tidak kan? Pasti seperti Yohanes, Rasul Yohanes, ya. Sekalipun dia belum memijakkan kaki gitu ya di atas tahta Allah, tapi dia sudah bisa memberikan kita gambaran ya mengenai kemuliaan yang ada di situ, ya. Jadi teman-teman, Roh Kudus itu disuruh ya untuk berdiam di dalam setiap anak-anak Allah. Nah, ketika Roh Kudus itu ada di dalam saudara, maka Roma 8 katakan apa? Kita adalah milik Kristus. Karena Roh Kristus itu ada di dalam kamu, ya. Karena Roh Kristus itu ada di dalam kamu. Ya, kamu adalah milik Kristus, dan kalau kamu adalah milik Kristus, Galatia, ya, katakan apa? Kamu tidak lagi mengikuti keinginan daging atau keinginan hawa nafsumu, ya. Sehingga apa yang terjadi adalah kamu menuruti keinginan roh. Dan kalau kamu menuruti keinginan roh, Roma 8 ayat 1 katakan apa? Barang siapa demikianlah siapa yang tidak ada lagi penghukuman ya kepada mereka yang ada di dalam Kristus, yaitu apa? Mereka yang tidak mengikuti keinginan daging, melainkan mengikuti atau hidup menuruti keinginan roh. Mereka ini, ya. Sejak Injil diberitakan menurut Efesus 1 ayat 13 tadi kan, dibilang gitu. Kamu yang dengar kebenaran karena Injil katanya. Betul nggak? Yaitu kamu yang percaya. Jadi kelihatan banget di situ bahwa saudara percaya karena ada kebenaran, ya kan? Diulang itu kata-kata di Efesus 1 ayat 13 itu, ya. Yaitu kamu yang telah mendengar kebenaran, yaitu kamu yang percaya, ya, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Meterai pertama itu kebuka kuda putih kan dari loteng Yerusalem. Rasul-rasul yang tadinya takut, mereka berani memberitakan Injil. Itu sampai kepada saya dan saudara. Kebenaran itu membuat saya dan saudara menerima Kristus kan, sehingga dimeteraikan dengan Roh Kudus, menjadi percaya, ya, menjadi percaya. Melewati setiap materi yang disingkapkan, saudara sudah tahu ya. Tetapi sampai materi keempat, ada 1/4 bumi yang apa? Maut dan apa? Thanatos dan Hades itu diberi kuasa untuk membunuh. Materi kelima, Yohanes melihat jiwa-jiwa yang terbunuh karena apa? Karena kesaksian mereka, ya.
karena firman Allah dan kesaksian mereka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, masuk ke dalam meterai ke-6. Wah, ada apa saudara? Ada kesusahan yang besar, ya. Dan orang yang luput itu adalah orang yang menerima meterai Allah yang hidup. Hanya orang yang menerima meterai Allah yang hidup, ya. Setelah meterai yang ke-6, ya. Sebelum masuk meterai yang ke-7, Yohanes melihat, kemudian daripada itu aku melihat, katanya, ya. Dari situ dia melihat, ya, ada siapa yang bertahan dan siapa yang dimeteraikan. Nah, mereka ini akan diluputkan, ya, akan diluputkan. Mereka ada di tengah-tengah itu, mereka lihat itu terjadi, ya. Nah, tetapi saudara lihat masuk ke sangkakala ke-6, ya, ada tulisan kan, malaikat yang diikat di sungai Efrat itu, 4 malaikat itu dilepaskan. Tetapi ada pesan, ya, jangan, ya, merusakkan apa yang ada meterai Allah di dahinya, yaitu nama Bapa dan nama anak domba, ya. Nah, mereka ini sebelum masuk ke dalam, setelah sangkakala ke-6, itu akan mengalami sesuatu yang besar, ya, sesuatu yang besar, dan itulah yang ditunggu-tunggu oleh semua makhluk, ya. Roma pasal 8, ya, semua makhluk dengan rindu, ya, menantikan, ya, apa, pernyataan anak-anak Allah, ya. Semua makhluk rindu menantikan, yaitu apa, hari Tuhan itu, ya, itu kedatangan Kristus itu. Nah, ya, jadi satu hari nanti hari Tuhan itu akan tiba, ya. Satu hari nanti hari Tuhan itu akan tiba. Nah, ini saudara menjadi sangat penting, karena seluruh pertandingan perjalanan petualangan iman kita dalam Kristus ini, kita hanya akan bisa memiliki pengharapan di dalamnya, ya, kalau apa saudara? Kalau kita apa saudara? Kalau kita mengetahui kebenaran ini, ya, dan kebenaran itu bicara apa saudara? Bicara mengenai apa? Menanti-nantikan ini. Ingat itu. Ya, jadi kita ini, ya, di dalam perjalanan kita mengiringi Yesus, kita harus selalu diliputi oleh suasana sedang menanti-nantikan Yesus datang kembali. Itulah yang akan menjadi kekuatan baru di dalam hidup saya dan saudara, ya. Tidak ada yang bisa membuat ruang hampa di dalam diri saudara, ya, bisa dipenuhi dan dipuaskan hanya oleh suasana, ya, batin yang menanti-nantikan Tuhan. Hanya itu caranya. Tidak ada cara lain. Ya, jadi ini sangat kita harus sungguh-sungguh renungkan, ya, bahwa satu hari nanti pada hari Tuhan maka Kristus itu akan datang. Kristus akan menyatakan diri. Nah, saudara, Kristus menyatakan diri itu sama persis dengan penyataan anak-anak Allah, ya. Ini yang tadi malam saya sebut epiphinea, ya. Kristus menyatakan dirinya, ya, saudara. Kristus menyatakan dirinya. Itu ketika Kristus menyatakan diri, itu maksudnya apa? Coba baca 2 Tesalonika 1 ayat 7. 2 Tesalonika 1 ayatnya yang ke-7. 2 Tesalonika 1 ayat 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Ya,
jadi datang dengan malaikatnya di dalam kuasanya seperti api yang menyala-nyala, ya. Jadi Kristus menyatakan diri, ya. Satu ayat aja kita baca, ya. Ayat-ayat yang lain menyatakan bahwa Kristus akan menyatakan diri. Dia akan menyatakan diri suatu hari nanti. Kalau dia tidak menyatakan diri, saudara, wah, kebayang loh saudara, saudara akan melewati semua ini, dan kemudian saudara dan saya mati, saudara. Mati loh saudara. Ya. Masuk kubur tuh saudara. Busuk di kubur. Gak ada pengharapan. Fana. Apa yang saudara cari, ya saudara berakhir dengan dengan banyak masalah, masuk kubur juga. Ya. Saudara berakhir dengan banyak pencapaian begitu ya di dunia ini, tetap masuk kubur juga, ya. Kalau yang saudara capai bisa bawa masuk kubur, silakan bawa masuk kubur, tapi nggak jadi apa-apa juga, saudara. Fana, saudara, ya. Hidup manusia itu jadi tidak bernilai, gitu, ya. Vain katanya, empty life, kosong, gitu. Saudara pernah rasa hidup yang kosong, ya, seperti tidak punya gairah gitu? Itu adalah natur tuh, saudara, natur. Kecuali satu hari nanti. Makanya kita menunggu-nunggu, menanti-nantikan. Bukan hanya Kristus datang kembali, tetapi pada saat dia datang kembali menyatakan diri, ada sesuatu yang kita tahu di balik kebenaran itu. Bahwa apa? Bahwa anak-anak Allah akan menyatakan dirinya. Kok perlu? Ya 1 Yohanes 3 ayat 2. Ya kan? Memang saudara-saudara kita memang anak-anak Allah, tapi belum nyata keadaan kita kelak. Ya ini saudara masih mati gitu ya, paling ini ya. Kalau ada yang saya bilang sakit, oh saya nggak sakit Pak, mati nanti saudara. Nah saudara kalau berani saya nggak mati Pak, oh langsung mati loh, mati loh saudara. Ya, nah tapi ini saudara ya, ada pengharapan di balik itu Kristus datang menyatakan dirinya. Maka anak-anak Allah yang tadi itu, yang Yohanes 1 ayat 12, kan barang siapa yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak. For what? Untuk apa jadi anak? Supaya nanti kamu ikut di dalam apa? Penyataan anak-anak Allah. Apa itu? Pembebasan tubuh yang fana. Sehingga kamu, tubuhmu yang fana, dapat diubah menjadi tubuh yang mulia. Yang binasa itu menjadi tidak binasa. Yang mati itu tidak dapat mati lagi. Amin. Amin ya, saudara. Nah, itu penting ya, saudara. Itu satu momentum tuh penting sekali. Nah, bagaimana itu terjadi? Nah, kita tahu ya di 2 Tesalonika 4 kan, ayat 17 kan. Nah, ya 16-17. Nah, pada saat apa? Sangkakala terakhir, ya nafiri terakhir berbunyi kan. Nah, saudara ya. Ada apa saudara? Tuhan turun dari surga dan apa? Semua yang mati dalam Kristus bangkit. Dan kemudian yang hidup, masih hidup, diubah dalam sekejap. Menyongsong Tuhan di angkasa. Saudara, saya sengaja menjelaskan ini, ya, karena ini adalah proses untuk masuk melihat, ya, kemuliaan itu. Ya, Kristus menyatakan diri, tetapi proses ini yang terjadi. Bahwa ada proses yang namanya istilahnya saudara ya, rapture ya. Mungkin saudara sering dengar, jadi saya pakai kata-kata itu. Tetapi sesungguhnya adalah saudara apa yang terjadi? Itu adalah perpindahan. Ingat, perpindahan. Ini yang Yesus katakan begini nih, saudara. Ini perpindahan. Yesus bilang begini, kalau aku telah menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang ya untuk menjemput dan membawa kamu supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi bukan di mana saudara berada, Yesus berada. Enggak. Jadi apa? Yang paling penting di dalam momen ini, ketika Kristus datang, itu adalah dia datang untuk memindahkan saya dan saudara. Ya, pindah dari langit, ya, dunia ini, ya, dunia yang terbelenggu dengan kegelapan ini, ke satu dunia yang tidak ada lagi dosa dan tidak ada lagi kematian, saudara. Ya, nah ini yang penting. Jadi ketika momen ini terjadi, maka ada perpindahan umat pilihan. Nah, saudara udah tahu ya, apa yang terjadi di dalam perpindahan umat pilihan ini? Coba. Apa yang terjadi?
Kemarin ada soalnya. Diubah dalam tubuh kemuliaan. Diubah dalam tubuh kemuliaan, ya. Mira, apa yang terjadi di sini? Dibebaskan dari tubuh yang fana. Nah, ya, saya ingat selalu Mira yang jadi pembebasan tubuh yang fana. Nah, itu artinya apa? Itu artinya diberi tubuh kemuliaan, ya, seperti yang Pak tadi sampaikan. Itu artinya apa lagi? Ada dua kan? Yang binasa mendapat bagian dalam yang tidak binasa sekarang. Sorry, yang binasa itu menjadi yang tidak binasa, atau yang dapat mati menjadi tidak dapat mati, gitu ya. Karena darah dan daging tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Itu yang terjadi nih, ya. Umat pilihan kemarin udah diposting ini ya, Kevin ya. Umat pilihan itu siapa, ya? Nah, tetapi apa yang terjadi nih pada saat perpindahan umat pilihan? Ada yang terjadi, ya. Pembebasan tubuh. Itu yang saudara ingat nggak? Efesus 1 ayat 13 kita baca tadi. Ya, di ayat 14-nya dikatakan, dan Roh Kudus. Nah, ya, dan Roh Kudus. Jaminan bagian. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan kita sebagai milik Allah. Itu saudara. Itu adalah pembebasan tubuh. Ya. Nah, ini yang terjadi di sini. Nah, saudara, itu kita mengalami, umat pilihan mengalami perpindahan. Saudara tahu nggak? Itu secara cepat dan paksa, saudara. Ini kata-kata aslinya memang secara cepat dan paksa. Ya, ke langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, nah dalam 2 Korintus 12 ayat 4 itu dikatakan tiba-tiba diangkat. Itu Paulus, saudara ingat ya? Itu Paulus itu tiba-tiba diangkat. Harpazo. Ya, ada 3 kata, ada 3 bagian dalam Alkitab yang menjelaskan itu. Harpazo, tiba-tiba diangkat. Itu Paulus itu, ya, dia diangkat. Itu tiba-tiba diangkat. Di 1 Tesalonika 4 ayat 17, ya, yang kita baca tadi, akan diangkat, ya, akan diangkat, ya. Ya, terus di Wahyu 12 ayat 5, ya, katanya harpazo juga itu dirampas dan dibawa lari, ya. Jadi anak itu dirampas dan dibawa lari ke tahta Allah. Nah, itu gambaran dari Yesus naik ke surga. Ya, karena dibilang anak itu dirampas dan dibawa lari ke tahta Allah. Nah, saudara kalau lihat Markus 16 ayat 19, ya, dan Kristus itu naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Nah, itu ya, konfirmasi itu, ya. Nah, jadi memang perpindahan, ya, saudara ya, perpindahan dan secara cepat. Bahkan di Wahyu ini ya, 12 ayat 5, kenaikan Yesus ke surga itu digambarkan begini nih, dirampas dan dibawa lari. Ya, dan itu memang cepat kan, maka awan menutup dan tidak kelihatan lagi. Nah, ya, secara cepat ya. Nah, saudara, setelah ini ya, setelah peristiwa ini, seperti yang saya sebutkan bahwa ini adalah perpindahan ya ke langit yang baru dan bumi yang baru, tetapi melalui satu gerbang nih, saudara, satu gerbang. Nah, gerbangnya itu namanya perjamuan kawin anak domba. Jadi ada satu pesta ya. Ada satu pesta, itu namanya perjamuan kawin anak domba. Ini menarik, saudara, untuk umat pilihan ya. Untuk umat pilihan itu ada namanya perjamuan kawin anak domba. Itu artinya saudara disambut. Welcome, my beloved son. Gitu kira-kira kan? Saudara akan senang nggak itu? Ya, saya pas ngomong tuh jadi membayang-bayangkan ya. Welcome, my beloved son. Wah, udah saudara pasti udah dilepaskan semua keadaan-keadaan yang ya sering membuat atau ya yang kita rasakan rintihan-rintihan di dalam diri itu lepas nih, saudara ya. Di sini apa? Pesta di sini apa? Perjamuan kawin anak domba itu ya. Ini menyambut ya setiap umat pilihan. Nah, saudara tahu nggak? Saya kasih tahu ya. Kalau saudara nggak tahu. Lawan dari perjamuan kawin anak domba, saudara, ada namanya perjamuan besar. Nah, perjamuan besar itu tahu nggak?
Perjamuan besar itu tahu nggak saudara? Itu acaranya adalah ketika mayat-mayat orang-orang fasik itu saudara. Burung-burung, semua burung-burung itu diundang saudaranya dari seluruh penjuru dunia untuk memakan daging-dagingnya. Nah ya nanti saudara kalau masuk ke Wahyu pasal 20 gitu ya. Ada 16-19, mulai dari 16-18 gitu ya, 19-20. Nanti berakhir dengan perjamuan, saudara ya, perjamuan besar namanya. Ya, umat pilihan disambut dengan perjamuan kawin anak. Sementara setiap orang yang menolak Yesus, saudara-saudara, ya, seorang yang menolak Yesus. Dari mana anak-anak Allah ini? Orang yang menerima Yesus. Mereka diberi kuasa jadi anak-anak Allah. Ya, tetapi orang yang menolak Yesus, saudara, itu menjadi makanan burung-burung nasar, saudara. Itu istilahnya, saudara, di dalam kitab Wahyu. Itu adalah perjamuan besar. Ya. Nah, saudara, ya, saya rindu ya ada yang membacakan Wahyu 19 ayat 7 dan 9. Silakan. Siapa? Siapa yang dapat? Wahyu 19 ayat 7 dan 9. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Lalu ia berkata kepadaku, ayat 9, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Oke, perkataan ini benar, perkataan-perkataan dari. Jadi berbahagialah. Jadi kata berbahagia yang kedua yang menarik di dalam kitab Wahyu itu adalah itu yang kedua, saudara, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Yang pertama yang bagus, yang pertama yang sangat dekat dengan umat pilihan itu adalah berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan. Nah, saudara, mati dulu ya, saudara. Nah, kalau nggak mati, ya ketemu dengan ini, ya. Berbahagialah orang yang diundang ke perjamuan kawin. Jadi setelah Kristus menyatakan diri, perpindahan umat pilihan ini dari langit yang sekarang ini, ya saudara, menuju ke langit yang baru, dia ketemu pintu gerbang nih, namanya perjamuan kawin anak domba. Siapa yang mau ikut di perjamuan kawin anak domba, saudara? Lambaikan tangannya. Nah, saudara akan melihat, ya. Kupandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha. Dari perjamuan kawin anak domba ini, saudara, saudara akan memandang kota Allah. Kota Allah. Yesus Kristus. Wahyu 21 ayat 11 katakan kota itu dipenuhi kemuliaan Allah. Sujud di depan tahta-Mu. Mereka akan melihat wajahnya. Taklukkan seluruh Seperti kata Yohanes 3 ayat 2 akan menyata kelak. dalam tangan-Mu penuh. Bahwa kita akan melihat dia di dalam keberadaan yang sebenarnya. Mereka akan berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani dia siang malam dalam baik hatinya. Ini pengalaman yang saudara tidak bisa ganti. Punya di bumi ini. Dunia tak punya, saudara. Dunia tidak miliki. Ini yang kebenaran Allah kepada hidup dan hidup. Dikatakan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut
semuanya berlalu, saudara. Gambaran kemuliaan itu melampaui apa yang saudara bisa pikirkan. Kecuali ketika Roh Kudus menyingkapkannya kepada kita melalui pengurapan yang tidak terbatas. Karena batasnya adalah kemuliaan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak perjanjian lama, nabi-nabi besar, nabi kecil menuliskan janji Allah ini. Ini adalah rahasia ilahi, disebut janji ilahi. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Imamat 26 ayat 11 sampai 12. Yehezkiel 37 ayat 26 sampai 27. Wahyu 21 ayat 3 dan 7. Khusus di ayat 7, saudara. Ketika di awal kita bilang tadi, setiap yang menerimanya akan diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Di Wahyu 21 ayat 7 berkata, dan ia akan menjadi Allahnya, dan mereka akan menjadi anaknya. Itulah gambaran kemuliaan yang luar biasa, saudara, yang saudara dan saya dapat nikmati ketika berjumpa dengan kemuliaan Allah itu. Tidak berhenti di situ, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kristus ingat apa perjalanan iman. Dan dia bilang, barang siapa menang. Wow, when you reach the final line, saudara, the finish line, ketika engkau menang, Kristus bilang, aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat Bapakku. Dan mereka akan duduk bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sama seperti aku duduk bersama Bapakku di atas tahtanya. Dan saudara, ini yang luar biasa di terakhir, saudara, kepada mereka, apa katanya? Akan dikaruniakan, barang siapa menang, dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan Wahyu pasal 22 ayatnya yang keempat berkata, dan mereka akan menjadi raja, memerintah bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Siapa yang diberkati dengan setiap kebenaran ini boleh lambaikan tanganmu dan ini kepada Tuhan. Sujud di hadapan di depan tahta Allah yang maha. lakukan seluruh hidupku Ambil waktu dalam yang itu berarti Yesus Kristus. kemuliaan yang saudara akan lihat kelak sebagai anak-anak Allah. Tiada Wow, pun yang wow, dari karya the glory, the heaven. Tidak ada apa-apanya, saudara, segala sesuatu di dunia ini. Jadi jangan golongkan pilihanmu. Setialah sampai akhir. Haleluya. Kristus Yesus akan membaiki. yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Raja mulia dan jiwa menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, anugerah karya-Mu. Yesus Kristus Amin, saudara ya.
Jadi gambaran kemuliaan yang saya maksudkan di soal nomor 1 kemarin itu, saudara, kira-kira secara sederhana ya, yang terbatas bisa digambarkan dengan setiap kebenaran itu. Ya, nah selanjutnya ya kita akan lebih dalam masuk ke soal nomor 2 itu, saudara ya, bicara mengenai pengharapan anak-anak Allah ini, saudara ya. Apa kira-kira yang dapat memuaskan pengharapan anak-anak Allah ini? Apa yang mungkin memuaskan pengharapan anak-anak Allah? Ya, kebenaran yang seperti apa, gitu ya? Karena dunia tidak mungkin puaskan, kan? Apa yang saudara harapkan dari dunia? Sementara Rasul Paulus katakan, kau harus seperti prajurit yang tidak memusingkan dirimu dengan masalah penghidupanmu, tetapi selalu apa? Selalu lihat dan apa yang diinginkan komandannya, kan? Ya, artinya selalu menunaikan tugasnya, kan, ya. Oke. Kita masuk ke bagian nomor 2 ya, kuis kita kemarin. Pertanyaannya adalah ini ya. Oke, ini ya. Ini ya, saudara ya. Sebagai puncak rancangan damai sejahtera ya kepada setiap anak-anak Allah, sebutkan hal-hal apa saja. Ya, kalau saudara perhatikan dengan yang nomor 1 kemarin kan agak beda ya. Ya. Ini yang nomor 1 ya. Nomor 1 itu bilang gini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kemuliaan ini adalah kemuliaan bersama dengan Kristus, dimuliakan bersama dengan Kristus. Nah, jelaskan gambaran kemuliaan seperti apa. Mudah-mudahan ya ringkasan tadi itu bisa memberikan saudara apa itu sebenarnya, ya, oke. Nah, kalau pertanyaan nomor 2 ya, bicara mengenai sebagai puncak rancangan damai sejahtera Allah ya kepada setiap anak-anak Allah, sebutkan hal-hal apa saja yang memuaskan pengharapan sebagai anak-anak Allah di dalam Yerusalem baru, ya. Sebagai apa? Sumber keteguhan iman sementara masih hidup di dunia ini. Nah, ya, ini ada beberapa jawaban ya. Kita lihat satu-satu ya, belajar dari jawaban ini. Saudara siap? Oke. Yandri akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk menyuarakan kebenaran dan siap menderita bersama-sama dengan Kristus sepanjang kehidupan mereka. Nah, itu adalah tugasnya nih kan, Yandri, ya. Ini tugasnya kan, bahwa waktu menjadi anak-anak Allah, ya caranya adalah satu, yaitu ketika kita ketika kita mengatakan bahwa kita ini milik Kristus, maka Roh Kristus itu ada di dalam kita. Artinya apa? Artinya betul bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus, gitu ya. Tetapi yang ditanyakan adalah hal-hal apa saja yang akan memuaskan pengharapan anak-anak Allah di dalam Yerusalem baru. Ya. Jadi apa yang kira-kira memuaskan mereka di dalam pengharapan anak-anak Allah ini ya di dalam Yerusalem baru? Apa itu? Ada yang bisa jawab enggak? Dari penjelasan tadi. Apa contohnya? Kita akan berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang. Itu gambaran kemuliaan kan? Iya, apa misalnya? Ya, tadi apa tuh? Ya. Tidak ada lagi maut kan? Nggak mati lagi. Ya. Coba ya. Kalau teman-teman lihatnya itu penting sekali kan? Wah, di sana itu ya tidak ada lagi maut, ya, tidak ada lagi ratap tangis, ya, dia akan menghapus air mata dari mata mereka, katanya kan, ya, ada pengharapan, ya,
Di situ kan, itu yang akan bisa memuaskan kita, ya. Jadi itu ya Andri ya. Kalau kita ngomong gini, ini tugas kita ini. Ini kita harus tunaikan atau tanggung jawab kita ini. Ketika kita sudah menerima Kristus, itu artinya Roh Kristus ada di dalam kita. Kalau kita tidak mau dipimpin, maka kita mendukakan Roh Kudus. Gitu ya Andri. Ya. Tapi itu adalah apa? Itu adalah pergulatan di dalam gelanggang pertandingan itu. Tapi apa yang menjadi kira-kira apa yang menjadi mahkota yang kita idam-idamkan? Nah kan gitu ya Yandri. Ya ini yang Yandri ceritain di sini adalah suasana di dalam gelanggang pertandingan itu. Gitu, di dalam gelanggang pertandingannya. Tapi yang ditanyakan di sini kira-kira apa yang bisa membuat pengharapan untuk dapat memuaskan anak-anak Allah ini. Itu adalah apa janji-janji, apa yang mungkin mereka akan lihat atau dapatkan kan? Mahkota apa di balik kemenangan dari pertandingan itu, ya? Gitu ya Yandri. Nah, ini contohnya nih Bu Lina kan ya. Diundang masuk dalam pesta perjamuan kawin dan Allah menjadikan segala sesuatu yang lama telah berlalu. Nangkap nggak tuh, teman-teman? Ya, siapa yang setuju ya? Itu tuh. Itu contohnya nih ya. Itu diundang masuk dalam persis kan yang saya ceritain tadi itu ya. Itu yang bisa bilang, wah, one day, satu hari nanti ya. Saudara, wah gini ya, saudara ya. Bukan berarti kemudian wah kita tunggu saja keadaan itu. Kita tunggu itu artinya apa? Kita bersiap-siap kan? Seperti gadis bijaksana ya. Jangan seperti gadis bodoh kan? Gadis bijaksana itu adalah menunaikan tugasnya. Kalau seperti prajurit, tidak memusingkan penghidupannya. Ya, kan gitu ya. Kalau seperti seorang petani, maka ketika dia menemukan ladang, katanya ya, ladang ya, ketika menemukan ladang, maka dia menjual segala hartanya, kemudian membeli ladang itu. Begitu berharganya. Artinya apa? Dia melepaskan segala sesuatunya. Kemudian dia mengambil harta itu menjadi satu-satunya apa? Pijakan hidupnya. Kalau dari ladang itu kemudian Tuhan, nah ini menarik dia. Di atasnya dikata di atas kasih karunia itu kamu membangun loh, bangun. Di atas kasih karunia itu kita membangun, ya kita membangun. Istilahnya itu membangun, ya membuat satu bangunan katanya. Nah itu satu hari nanti diuji, ya. Apakah kita membangunnya dari emas, dari perak, dari kayu, atau dari jerami? Nah, itu kan diuji satu hari nanti. Gitu ya, di atasnya kita membangun ya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini seperti ini kan kita Allah menjadikan segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ini sudah bisa 4 poin ya ini ya. Nanti kalau tanya supaya 5 gimana? Ya tinggal lihat yang slide tadi ya. Oke. Karena kita masih hidup kedagingan dan kita harus tinggalkan semua nafsu di bumi dan kita harus ikut bersama Yesus. Nah, Pak Daniel kalau perhatiin ya dikatakan hal-hal apa saja yang akan memuaskan. Coba kalau jawabannya itu adalah wow, kita nanti diundang masuk dalam pesta. Betul toh? Itulah yang akan memuaskan kita, gitu kan? Hubungan orang-orang kudus dengan Allah. Nah, kalau di bumi ini Bu Sheni sudah ada juga hubungan dengan orang-orang kudus, ya. Wenda hidup kudus dan tidak bercacat celah serta melakukan firman-Nya. Wenda, apakah itu memuaskan Wenda sekarang? Itu sebenarnya adalah pertandingan yang Wenda lagi jalani kan? Itu adalah gelanggangnya. Yang kita tanyakan ini, mahkotanya apa ya? Tahu nggak mahkotanya? 7 tingkat loh. Nah, kira-kira gitu loh. Analoginya itu deh, analoginya ya. Supaya apa? Waduh, walaupun capek ya, jatuh bangkit lagi, ya, fight lagi kan gitu ya. Karena apa? Wah, nanti ada mahkota, ya. Oke. Yuli, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu mereka yang sesuai dengan rencana Allah. Ya, itu adalah
suasana gelanggang bahwa engkau tidak sendiri, ya. Ada trainermu, ya. Ada pelatihmu yang ada di samping ring, ya. Engkau tidak sendiri, ada penolong, ada penghibur. Wah, kemarin menarik saudara, ya. Yesus kan bilang begini ya, Matius 11 ayat 29. Belajarlah daripadaku, katanya. Ya, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Bagaimana kita belajar? Oh, rupanya Roh Kudus mengajar, ya kan? Yohanes berapa? 14 ya. Yohanes 14 ayat 26 ya. Dia itu katanya apa? Roh penghibur, ya. Dia akan mengajar kamu, ya, akan segala kebenaran. Wah, saudara ya. Nah, ini masih nih Yuli ya. Yuli, ini adalah suasana gelanggang. Kalau kita bergulat di sini, itu memang tanggung jawab yang kita harus selesaikan. Tapi apa yang bisa membuat engkau dipuaskan pengharapannya? Ya, ketika air mata itu, saya ingat ya tadi kemarin itu saya jadi nonton juga yang Pak Anton cerita ya. Jadi ada mantan teroris gitu, terus ditanyain, gimana nggak nangis melihat keluarga gitu? Jawabannya apa coba? Air mata saya udah habis, katanya gitu. Wih, berarti dia udah nangis banyak gitu ya. Ya, ada mantan ini ya, napi gitu ya, yang sudah selesai masuk hukumannya. Dulu buat bom, dia menyesal dan dia sedih lah gitu ya. Sedih tanyain gitu. Sudah Anda nangis nggak gitu, katanya. Ketika ini bilang, Om Ded, katanya, air mata saya udah habis, udah kering. Gitu ya. Nah, teman-teman, ketika air matamu udah kering, kau simpan satu titik cahaya di ujung sana, ya, bahwa apa? Ya, aku akan berjumpa aku akan diundang masuk ke perjamuan kawin. Itu kan gitu. Ya, kalau segala sesuatu ini, ya, kan itu tuh. 2 Petrus 3 bilang apa? Kalau segala sesuatu ini akan hancur demikian. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, ya kan? Jadi kan itu kan gemuruh yang dahsyat, ya, gemuruh yang dahsyat. Nah, saudara menyimpan secerca pengharapan. Apa itu? Tell me, what is that? Ya? Kebenaran firman Tuhan katakan, you mau diundang, berbahagialah karena keperjamuan pesta kawin anak domba itu. Itu, ya. Di sana apa yang akan terjadi, ya? Seorang ayah tunduk, ya, memeluk anaknya dan menghapus air matanya. Ya. Dan bilang, tidak ada kematian di sini. Tidak ada duka cita di sini. Perkabungan tidak ada di sini. Yang lama itu semua sudah berlalu. Ya, yang baru itu datang. Penghiburan bagi orang-orang yang masuk dalam pertandingan iman, yaitu anak-anak Allah. Amin. Nah, ya, oke. Gitu ya, Yuli. Yanti, persekutuan umat Allah yang berlangsung selama-lamanya di hadirat Allah, karena Yerusalem baru diliputi oleh hadirat Allah. Boleh ini, ya. Boleh. Gimana? Pak Tadus, boleh nggak? Nah, karena tadi kan, di mana ayatnya tadi ini? Wahyu 21 ayat yang keberapa tadi? 11 ya. Bahwa kota itu dipenuhi kemuliaan Allah, ya kan? Ya, dan katanya, dan Allah Bapa akan menerangi mereka, kemuliaan Allah Bapa akan menerangi mereka, dan anak domba itu menjadi lampunya, ya, di ayat yang ke-23 kalau nggak salah ya. Ya, 11 dan 23. Oke. Ini boleh ya. Tapi di sini itu cukup monoton ya. Satu aja ya. Jadi boleh digradasi 3 ya. Dorcas. Dipermuliakan bersama Yesus dalam rumah Bapa, masuk dalam rumah Bapa, Yerusalem baru, dan menjadi harta kesayangannya. Nah, jadi ini bahasa sendiri, tapi di sini tersirat di dalamnya. Tapi kalau Dorcas mau lebih kuat, itu benar-benar hafal ayat.
Jadi ayatnya kemudian pas sampai point by point, gitu ya. Misalnya gini kan, tidak akan ada lagi maut, ya, kedukaan, ya. Tidak akan ada kesedihan karena air mata dihapus dari dari mata mereka, kan? Dan mereka akan melihat wajahnya. Wow, kan real, kan? Dan itu Rasul Yohanes bilang begitu. Mereka akan melihat wajahnya. Kalau saudara ingat 1 Yohanes 3 ayat 2, kan bilang begitu. Saudara-saudara, sekarang ini memang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata keadaan kita kelak. Tapi ketika Ia menyatakan diri, maka kita akan sama seperti Dia. Masya Allah, sama seperti Dia. Dan kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Itu dua kalimat di situ. Dan menarik ya, Rasul yang sama yang ngomong. Hanya dalam ya momen yang berbeda. Itu luar biasa. Menurut saya luar biasa. Itu mengobati kepahitan yang saudara alami hari-hari ini. Ya, dunia yang tidak membuat saudara nyaman, lancar, berselancar di atasnya. Nah, saudara akan mendapat penghiburan dari situ. Itu penghiburan yang sejati. Ya, kalau ini firman Tuhan, percayalah kepada firman itu. Ya, sekalipun saudara terbatas memahaminya, tapi percaya saja. Oke? Cuman ini mungkin saya kasih gradasi 3 ya. Oke, Mira, percaya pada janji-janjinya. Ya, dia janjinya apa? Janji ilahinya apa? Dan ikut menderita bersama-sama dengan Tuhan. Ini tidak cukup untuk memberi Mira kepuasan akan pengharapan itu. Gitu. Ya, karena nggak tahu, misalnya begini, ini dalam gelanggang pertandingan, tapi cuma tahu nanti katanya dapat hadiah. Tapi hadiahnya belum tahu. Jadi mikir-mikir juga. Sehingga kalau dibilang, kamu udah itu tuh robek semua, tuh muka itu tuh udah keluar dari ring. Iya, jangan-jangan nanti hadiahnya cuma 100.000. Karena nggak tahu kan hadiahnya berapa. Ya udah loncat dari ring daripada gua habis. Ya kan? Tapi kalau dia nanti hadiahnya itu 1 miliar. Oh nggak apa-apa, masuk rumah sakit paling habis 100 juta nanti nih. Semua robek-robek, saya bangkit lagi, hantam lagi. Bayangkan nggak ya? Analoginya tuh. Ya. Gitu ya, Mira. Harus punya ya, yang saya sampaikan tuh harus memang dapat itu. Makanya saya buat soal untuk benar-benar harus tembus ke sana ya. Pak Tadus, Roh Kudus yang ada di dalam kita sebagai materi akan kemuliaan Yerusalem baru membantu kita dalam menaikkan doa-doa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini juga dalam gelanggang nih, Pak. Di dalam gelanggang pertandingan nih. Kemarin mau dilanjut tidak bisa jadi. Nggak bisa. Iya, memang karakter kemarin saya ini berikutnya ini saya baru ketemu bahwa karakternya harus yang lebih panjang dari ini. Ibu Nur, kita dimuliakan bersama dengan Yesus dan menjadi imam-imam Allah, memerintah bersama dengan Dia sebagai Raja, melihat wajahnya masuk dalam jamuan kawin anak domba. Ini teman-teman lihat ya, pendek tapi dia tulis semua, hampir tulis semua ini. Ya, melihat wajahnya masuk dalam perkawinan anak domba, memerintah bersama Dia sebagai Raja, kan? Ya, dia hal-hal yang bawa-bawa malah dia nggak tulis itu ya. Mau tidak ada lagi gitu ya. Ya, tangkap nggak, tanya teman-teman? Oke. Ibu Mona, dimuliakan bersama dengan Yesus dalam kemenangan pertandingan iman dan dapat berdiri di hadapan tahta. Ini ada ya, berdiri di hadapan tahta Allah, bertemu muka dengan hadiratnya. Ini ya, ada ya. Ini ya, tadi yang poin pertama itu ya. Mereka berdiri di hadapan tahta Allah, melayani Dia siang dan malam ya. Ini boleh 2 ya. Rancangan dari Tuhan yang akan membuat hidup penuh berkat yang tidak ada berkesudahan, dan bukan rancangan kecelakaan membuat kita jatuh. Nah, ini Afin belum nih ya. Jadi nanti lihat lagi ya rekaman yang saya jelaskan tadi ya, supaya bisa benar-benar memiliki gambaran itu ya. Apa yang bisa memuaskan kita? Pengharapan akan menerima kemuliaan. Oke, apa itu ya? Grace. Vanessa, hal-hal yang memuaskan anak-anak Allah akan tinggal dengan Bapa dan anak domba dalam waktu yang tidak terbatas, selama-lamanya.
Anak Allah akan diundang dalam perjamuan kawin anak domba. Oke, mungkin 3 ya. Nah, terakhir, mereka berbahagia karena diundang masuk ke dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Kalau nyebut ini aja, itu udah pasti 2 ya, teman-teman. Oke, ini yang di sini saya save, nilainya masuk ke sana. Terus kita lanjut dengan pertanyaan yang lain ya, yang lebih mudah ya. Nomor 3. Ini ya, oke. Saya akan, mana nih? Oke, orang-orang kudus akan berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Tetapi Wahyu 21 ayat 22 mencatat bahwa Yerusalem baru tidak memiliki bait suci. Mengapa demikian? Ada 2 jawabannya ya. Ya, pertama adalah sebab Yerusalem baru itu diliputi oleh hadirat Allah dan anak domba. Ya, maka Yerusalem baru itu sendiri adalah bait sucinya. Makanya di sini dikatakan di dalam bait sucinya ya. Karena di situ ada tahta, dan tahta itu adalah tahta Allah dan tahta anak domba. Sehingga ya itu hadiratnya ada di situ. Dan hadiratnya di situ itu artinya itulah ruang maha kudus. Tidak ada lagi ruang kudusnya. Artinya itulah bait sucinya, tetap disebut bait suci ya. Walaupun ya di Wahyu 21 ayat 22 menyebut bahwa memang tidak ada lagi ya, tidak ada lagi bait suci yang seperti yang dimaksudkan sebelumnya ya. Dan juga bagian C nih ya, bagian C ini langsung memang kan ya. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kudus, ini kan bunyi ayat dari 21-22 Wahyu. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kudus adalah bait sucinya, demikianlah juga anak domba itu ya. Oke, kalau ada yang ini langsung aja ya, supaya kita bisa cepat. Ini terlalu besar, sehingga semua screen saya habis. Nomor 4. Yesus berkata, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Apa makna dari pakaian putih tersebut? Jawabannya 1 ya. Kebenaran dan kemuliaan dari perbuatan benar orang-orang kudus. Jadi putih itu bicara mengenai perbuatan. Ya. Putih bicara mengenai kebenaran dan kemuliaan ya. Kalau bicara pakaian nanti ada pertanyaan khusus kan? Itu bicara itulah perbuatannya ya. Oke. Nah ini ya. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Apa makna dari dikenakan pakaian putih yang demikian? Jadi ada pakaian putih yang khusus ini. Apa itu? Oh, rupanya ada pakaian putih yang kalau saudara baca ayat di atasnya itu, Wahyu pasal 3 ini ya, ayat yang ke-3 itu dikatakan kalau nggak salah, mereka tidak mencemarkan. Ya, kita baca ya. Oh, ayatnya yang ke-4 ya. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ini yang disebut pakaian putih yang demikian. Yang tidak cemar. Ini kan dia bicara kepada jemaat. Pasti jemaat ini udah pakai pakaian putih. Bagaimana mungkin putih kalau tidak dicuci dengan darah anak domba? Kan tidak ada cara. Kan? Tidak ada cara manusia untuk dibasuh dosanya. Hanya dengan penumpahan darah, dan itu darah Kristus. Itulah yang membuat putih. Gitu ya. Tapi kemudian dikatakan bahwa tidak cemar. Dia tidak cemarkan pakaiannya. Dan saudara lihatnya hanya beberapa orang. Ya. Oke. Kalau teman-teman lihat kata-kata di atasnya itu, ini berangkat dari kata-kata ini.
pekerjaanmu aku dapati, tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna. Gitu ya. Mene tekel ya. Tekel terlalu ringan timbangannya gitu. Tapi karena ya itu kan masalah timbang-timbangan tuh di perjanjian lama ya. Tapi ketika Kristus datang, ini ukurannya ya sempurna. Dia katakan tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna. Oke. Jadi jangan sampai cemar pakaiannya, supaya pakaian putih itulah yang agak pakaian putih demikianlah katanya, dikenakan pakaian putih yang demikiannya. Itu artinya apa? Allah sendirilah yang akan mengenakan pakaian itu sebagai upah dari kemenangan dalam mengiring Tuhan. Ya. Nah, karena kalau teman-teman perhatikan dibilang di sini tadi, ya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Ya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Karena mereka adalah layak untuk itu. Nah, bagaimana mereka bisa layak? Ya, mereka dilayakkan. Ya. Kolose 1 ayat 22 kan? Kematian jasmanianya menempatkan engkau dan saya kudus, tak bercacat, tak bercela. Layak untuk berjalan pakai pakaian itu. Tapi ada yang mencemarkan. Kalau saudara ingat 2 Yohanes 1 ya, ayat 8 ya. Tetapi ada yang keluar dari ajaran itu. Maka mereka tidak akan memiliki anak dan tidak akan memiliki bapa. Ada orang yang keluar dari ajarannya itu, ajaran Kristus, ya. Tapi ada orang yang di sini katakan apa? Berjalan, ya. Mereka berjalan di dalam pakaian itu, ya. Dalam pakaian putih, berjalan bersama aku kan dalam pakaian putih. Oke, jadi ini yang dimaksud. Nah, ini menarik saudara. Jadi sebelum orang masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba, di mana di situ adalah dikatakan mereka itu memakai lenan halus ya, lenan halus yaitu perbuatan-perbuatan orang-orang kudus yang sudah menjadi putih bersih katanya. Ini penting nih untuk melihat pesan mengenai pakaian putih yang ada di Sardis gitu ya. Artinya pakaian putih yang tidak dicemarkan itu. Gadis itu yang menunggu itu, mereka tahu bahwa tuannya mau datang. Dan mereka menunggu nggak? Menunggu juga. Artinya mereka juga menantikan Kristus mau datang. Mereka juga orang-orang itu, ya. Nah, cuman ada yang ada yang tidak bodoh. Ya, ada yang masa bodoh gitu, ya. Tidak berjaga-jaga kan itu sebenarnya kan. Dia tidak berjaga-jaga. Kalau dilihat di dalam jemaat di Sardis ini dibilang begini. Kamu itu katanya, di ayat 1 dikatakan ini. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Kenapa dibilang engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati? Karena Sardis itu, saudara, itu satu tempat yang makmur, gitu, perdagangan, pertanian. Tetapi, ya, bukan tetapi ya, lebih daripada itu, mereka itu ada di tempat tinggi, dataran tinggi, dan pinggirannya, perbatasannya itu jurang-jurang sehingga sulit musuh untuk apa? Untuk merampok misalnya begitu, atau kemudian mereka jadi nyaman, bukan nyaman, mereka jadi aman. Jadi mereka aman dan nyaman. Itu yang dikatakan, aku tahu pekerjaanmu, katanya ya. Aku tahu pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, makmur, betul. Kelihatan dari luar, gitu. Padahal engkau mati. Kenapa? Getaran iman mengenai engkau harus hidup, sama seperti aku menuntut engkau hidup untuk tunaikan tanggung jawabmu, berjaga-jaga, tidak masa bodoh, gitu ya. Ya, kamu tidak lakukan. Tidak ada getaran iman itu, tidak ada getaran iman. Kamu mati. Kamu mati. Kamu mencemarkan pakaianmu dengan, kamu sebenarnya udah pakaian putih, tapi kamu cemarkan pakaianmu dengan semua kemakmuran yang ada padamu itu. Tetapi beberapa orang di Sardis tidak mencemarkan pakaiannya. Ya, nah itu katanya, barang siapa menang, aku akan kenakan
pakaian putih yang demikian, ya. Oke. Teman-teman, setiap soal ini saya memang buat supaya kita sambil belajar, ya. Soal nomor 6, lagi-lagi pakaian. Nah, teman-teman, 3 soal ini bicara pakaian putih. Saya selidiki, ya. Saya selidiki, ya. Jiwa-jiwa yang ada di bawah mesbah itu 3 kali disebut dalam kitab Wahyu. Itu memang mereka lah orang-orang yang kepadanya orang-orang yang menjadi standar. Karena selalu disebut 2. Mereka memiliki firman Allah dan kesaksian Yesus. Selalu 2 itu. Firman Allah dan kesaksian Yesus. Tapi bagaimana mereka mereka, artinya kalau mereka memiliki firman Allah dan kesaksian Yesus, artinya mereka itu memiliki pakaian putih. Ya kan? Nah, tapi gimana? Gimana supaya pakaian putih mereka tidak dicemarkan? Ya. Atau bagaimana supaya mereka kedapatan putih bersih? Nah, itu menarik itu, ya. Di Wahyu pasal 19 itu dikatakan bahwa mereka memakai lenan halus yang putih bersih. Ya. Jadi asosiasinya itu, Saudara, ke bagaimana kita hidup di dalam iman yang kita sudah terima. Bagaimana kita iman kita ini ketika kita menerima Kristus oleh karena kebenaran, iman kita ini pasti ketemu dengan ujian. Bagaimana supaya kita tahan terhadap ujian itu? Ya. Bagaimana supaya kita tahan uji, kan? Punya iman tapi nggak masuk dalam pertandingan iman, imannya nggak diuji. Imannya tidak terbukti tahan uji. Gitu kan? Nah, kalau imannya tidak tahan uji, bagaimana dikatakan bahwa imannya mencapai kesempurnaan? Nah, tidak mungkin, kan? Oke. Kita lanjut, ya. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Kata pakaian melambangkan, ya. Jadi pakaian itu tadi di sana, ya, itu perilaku, ya. Khusus di dalam setiap kitab Wahyu ini atau kaitannya dengan kesudahan umat-umat pilihan, itu kaitannya dengan perilaku rohani, ya, dan kehidupan moral, ya. Pakaian itu. Oke. Yesus berkata kepada jemaat di Sardis, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati." Apa maksud dari engkau dikatakan hidup padahal mati? Nah, tadi udah, ya. Ini ada A dan B, ya. Gaya hidup makmur yang bersahabat dengan dunia, tetapi mengakibatkan kematian rohani dalam pandangan Allah. Jadi mereka tidak berjaga-jaga, Saudara, ya. Mereka tidak fokus pada garis akhir, ya. Mereka terlena dengan suasana itu, ya. Kita sering itu, ya. Kenapa sampai begitu kadang-kadang? Karena kita 1 Timotius 3, ya. 1 Timotius berapa? 1 Timotius 6, ya. Ya. 1 Timotius 6. Itu kita bisa jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, ya. Nah, kita bisa sampai terjerat di situ, ya. Nah, itu kata-kata di depannya, Saudara, mereka yang ingin kaya, mereka jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, ya. 1 Timotius 6 ayat 9 apa 10, ya. Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, ya. Gaya hidup membuat kematian rohani, Saudara, ya. Kemakmuran lahiriah sama, ya, Saudara, ya. Tetapi kehilangan iman yang menggetarkan sehingga menyebabkan kematian rohani, ya. Iman yang menggetarkan itu adalah iman yang selalu dibangkitkan, gitu, ya, yaitu iman yang masuk ke dalam pertandingan iman, ya. Oke, dan iman seperti ini yang kemudian menghadapi ujian, gitu, ya. Dan kalau tahan uji akan menerima sesuatu, yaitu ketekunan sampai memperoleh hak penuh, gitu, ya.
masuk ke dalam kerajaan, ya. Oke. Siapa yang memakai pakaian atau jubah putih di sekitar mezbah atau tahta Allah? Wah, ini kok ngurut semua, ini saya juga nggak sadar. Ya, ini ada 3 ya jawabannya nih. Saudara tahu kan? Ini jiwa-jiwa di mezbah yang dibunuh karena firman Allah dan kesaksian yang ada pada mereka, itu namanya kesaksian Yesus, ya. Sekumpulan orang banyak yang tak terhitung banyaknya. Oke, ini ayatnya di mana ini? Jiwa-jiwa di bawah mezbah? Wahyu pasal 6 ya. Oke. Kemudian sekumpulan orang banyak yang tak terhitung banyaknya segala suku bangsa berdiri di hadapan tahta Allah. Ini adalah Wahyu pasal 7 ayat yang ke-9 ya. Kalau salah dikoreksi ya. Kemudian orang-orang yang keluar dari kesusahan besar dan mereka yang telah mencuci jubahnya mereka dengan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ini di Wahyu pasal 7 ayat yang ke-13 ya. Ini 9, ini 13. Oke. Siapakah yang dimeteraikan di dahi dengan nama anak domba dan bapaknya? Siapa? Ya, ada 2 kumpulan ya, yang kita sudah pelajari ya. Jadi akar pohon zaitun, itu adalah ke-12 suku Israel. Dan apa? Mereka yang menerima anugerah, yaitu pemberitaan para rasul dari loteng Yerusalem. Ya, mereka itu adalah dari mana di sini nggak tuh di sini. Ini ya, suatu kumpulan besar orang banyak sebagai sesuatu yang bersifat realitas ya. Realitas di mana orang kudus sedang berdiri di hadapan tahta Allah dan tahta anak domba. Jadi ini adalah gambaran idealnya. Ya, bicara mengenai kesempurnaan kan, 12 suku Israel dan 12 rasul ya. Kemudian ini bicara mengenai gambaran realitasnya ya. Ini Wahyu pasal 7 ya. Ayat berapa? 4 sampai 8. Ini Wahyu pasal 7 ayat 9 ya. Oke. Catat supaya nanti tidak salah lagi ya. Hari Senin kita akan ulang nih kuis ini. Dalam rancangan damai sejahtera Allah, pengharapan anak-anak Allah adalah sebagai ahli waris. Saudara, saya kasih warna-warna merah, kata-kata kuncinya, yang berhak menerima janji Allah. Apakah janji itu? Nah, ini ya. Mereka yang menderita bersama dengan Kristus, dipermuliakan bersama dengan Kristus. Ayatnya di mana? Roma 8 ayat 17. 8 ayat 17. Oke. Hidup bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya di tahta Allah dan melayaninya siang malam di bait sucinya. Di mana ini? 2 ayat ini. 2 Tesalonika 4 ayat 17b. Bisa juga Filipi 1 ayat 23. Dan kemudian Wahyu pasal 7 ayat 9 ya. Ayat 13 ya. Ayat 13. Sorry. Ayat 15. Wahyu pasal 7 ayat 15. Ya. Melayaninya siang malam di bait sucinya. Betul nggak? Betul, Dorcas? Ayat 15 toh? Betul. Ada 3 ayat tuh ya. Ini mungkin baru yang saya kasih tahu tadi, saudara. Ada Filipi 1 ayat 23 itu menarik loh ya. Jadi Paulus bilang di Filipi 1 ayat 21, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Di ayat 22 dia bilang, jadi kalau aku harus hidup di dalam dunia ini, ya, di dalam tubuh ini, ya, di dalam tubuh ini, dalam bahasa Inggris in flesh, maka bagiku hidup adalah memberi buah. Ayat 23 bilang begini. Jadi aku didesak dari 2 pihak. Aku didesak dari 2 pihak. Tapi aku rindu, ya, tetapi aku ingin pergi. Aku ingin pergi saja. Diam bersama dengan Kristus. Nah, itu kata diam bersama dengan Kristus. Ya. Jadi memang ya, jadi kebayang ya teman-teman,
Yesus bilang, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Gitu. Ya. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ya. Dan kemudian Yesus bilang, supaya mereka melihat kemuliaanku Tuhan. Bapa, gitu ya. Nah, Paulus benar-benar apa itu ya? Blended dengan itu gitu. Dan dia bilang, aku ingin pergi diam bersama dengan Kristus. Filipi 1 ayat 23. Ya. Dan saudara kalau baca yang Wahyu 7 ayat 15 itu ya, mereka berdiri di tahta Allah gitu ya, dan tahta anak domba, melayaninya siang dan malam ya, di bait sucinya. Lanjut. Sorry. Apa yang menjadi perbedaan bagi orang-orang kudus dengan meterai Allah yang hidup menurut Wahyu 7 ayat 3? Nah, ini kan tanda nih ya. Allah menunda, itu artinya apa? Ini Allah menunda penghakiman. Karena kan malaikat itu bilang begini, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah. Gitu ya. Jadi menunda penghakiman sampai orang kudus terakhir dikumpulkan dan dimeteraikan. Saudara kalau baca Matius berapa tuh? 24 ya. Itu juga bicara case yang sama ya. Semua orang kudus akan dibebaskan dari pengerusakan ya. Mereka bersukacita di hadapan anak domba. Tetapi Wahyu pasal 6 ayat 17 katakan mereka yang diam di bumi itu mereka mereka ketakutan menghadapi mereka berkata, runtuhlah kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, karena mereka takut terhadap tahta anak domba ya, dan tahta Allah dan tahta anak domba ya. Bukan tahta saudara ya, mereka takut terhadap murka Allah dan murka anak domba ya. Hai gunung-gunung, runtuhlah ya menimpa kami, karena mereka takut terhadap murka anak domba, murka Allah. Sementara ya orang-orang kudus itu bersukacita di hadapan anak domba ya. Semua harus berhadapan dengan murka Allah. Nah, tidak semua dong ya. Tidak semua kan. Malaikat yang memeteraikan mereka akan melindungi mereka dari penghakiman yang akan datang. Kalau itu kan memang bunyi ayatnya ya. Jadi ada 3 yang benar di sini ya. Nah, pemahaman dimeteraikan dalam perjalanan sebagai anak-anak Allah ini saya pernah jelaskan kan. Ada Allah Bapa memeteraikan, ada Yesus Kristus memeteraikan dengan darahnya, dan mereka dilahirkan dari roh sebagai materi Roh Kudus yang memberikan mereka kuasa sebagai anak-anak Allah. Menyatakan simbol yang diberikan sebagai tanda keselamatan bagi mereka, bagi mereka. Enggak ya, bukan tanda keselamatan ya, dimeteraikan itu. Oke, ini kemarin ini harus siapa yang dapat bertahan terhadap murka Allah itu? Oke, ini kita bahasnya nggak pakai ini, pakai evaluate. Oke, mereka yang dimeterai dengan meterai Allah. Oke, ini jadi benar ya. Orang yang dimeteraikan dari Allah, ini benar ya. Mereka yang dimeteraikan, benar ya. Semua orang kudus yang dimeteraikan, ya. Jadi benar ya teman-teman. Semua orang kudus yang dimeteraikan oleh materai Allah yang hidup, benar ya. Seorang pun tidak kecuali, wah ini malah kok bisa langsung benar ya. Sakti sekali. Seorang pun tidak kecuali mereka yang dimeteraikan dengan materai Allah yang hidup. Oh, karena dia langsung copy ayat nih. Jadi bisa masuk loh. Ini langsung benar sendiri. Nah, jadi bisa benar sendiri loh, teman-teman tuh. Jadi karena jawaban saya itu persis dengan kata-katanya. Dimeteraikan dengan materai Allah yang hidup. Ini aplikasi itu lihat bahwa ini, kan saya cuma bilang kalau mengandung kata itu. Nah, langsung benar kan, lihat nih. Nih ya. Mantap, kado. Orang-orang yang dimeteraikan. Ya, tapi ini juga bisa benar ya.
Mereka yang dimeteraikan dengan meterai Allah yang hidup. Intinya saudara tahu bahwa ini bagus sih. Semua orang tahu bahwa oh yang bertahan itu yang dimeteraikan, ya. Semua orang kudus yang dimeteraikan dengan meterai Allah yang hidup. Dengan meterai Allah yang hidup. Kenapa ini enggak langsung? Dimeteraikan dengan meterai Allah yang hidup. Dimeteraikan nih kata-katanya, ya. Jadi dia nggak langsung, harusnya bisa langsung nih yang Bu Mona tadi, tapi karena salah huruf. Semua orang kudus yang dimeteraikan dengan meterai Allah yang hidup. Nah ini juga kenapa enggak? Karena ini nih materaika, ya. Semua orang kudus yang dimeteraikan, ya. Ini bagus kan teman-teman kalau begitu, semua benar nih sebenarnya kan. Jadi makanya kalau lihat ini di sini nih jadi naik. Kemarin tuh 39%, di sini jadi 64 sekarang. Oke, kita lanjut. Tadi sudah nomor. Oke, nomor 14. Gini sekarang. Seorang malaikat berseru, janganlah merusakkan bumi, laut, dan pohon sebelum kami meteraikan hamba-hamba Allah. Apakah arti meterai dalam seruan ini? Bukannya ini tadi sudah. Perlindungan Allah yang tidak bisa digagalkan. Oke, malaikatnya menahan kekuatan angin bumi yang ya, ini ada semua yang materinya, ya. Simbol bahwa mereka adalah milik Allah. Jadi meterai itu teman-teman dua. Simbol milik dan perlindungan dari pengrusakan. Oke, tangkap ya. Udah banyak sekali kita ini, tapi itu ya, ingat ya, meterai itu dua. Simbol milik namanya Spraguso, ya, Spraguso itu meterai, memang itu meterai. Spraguso, ya, meterai. Shield, ya, pledge, gitu, ya. Jadi simbol perlindungan dari pengrusakan, gitu ya. Nah, apakah tidak dirusakkan? Enggak, tunggu dulu, menunda pengrusakan, akan gitu. Yang kedua adalah tadi apa? Milik, ya. Jadi meterai itu milik. Nah, kayak gini ya, dimeterai dengan Roh Kudus. Oh, ini milik. Makanya Yohanes 10 ayat 28 bilang, mereka milikku. Domba-domba ini milikku. Tidak ada yang dapat mengambilnya dari tanganku, dari tangan Bapa juga. Gitu. Milik. Oke, itu ya saudara, kalau ketemu meterai itu artinya ya, perlindungan dan milik. Oke. Kita udah belajar meterai sama pakaian putih nih, cukup dalam malam ini ya. Apakah setiap orang akan ditimpa oleh hari besar murka? Nah, ya, ya, untuk setiap tingkatan manusia yang menolak Yesus. Oke, itu benar kan? Tidak. Allah tidak menetapkan orang percaya. Jadi untuk orang percaya tidak. Iya, semua tingkatan manusia yang ada di dunia. Ya enggak dong, enggak semua manusia yang ada di dunia. Kan ada yang menolak dan ada yang percaya. Gitu ya. Tapi jawaban yang terakhir ini benar, saudara. Tidak. Allah sabar dan ia menghendaki jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi pertanyaan, apakah setiap orang akan ditimpa oleh hari besar murka Allah? Saudara kalau perhatiin, itu sampai ya. Makanya saya bilang bahwa kitab Wahyu itu adalah pengembalaan. Karena sebenarnya dari setiap gradasi, dari setiap intensitas, istilahnya itu intensitas penghancuran, ya, penghancuran melalui meterai, sangkakala sampai cawan, itu Tuhan masih memanggil untuk bertobat, masih terus memanggil. Ya, nanti kalau kalau saya nggak tahu mau masuk materi di mana nanti ya. Satu hari nanti itu ada kuda putih yang kembali loh. Bukan kuda putih yang di Wahyu pasal 5, bukan. Ini kuda putih, penunggangnya Yesus. Bersama dengan malaikat-malaikatnya, bersama dengan pasukan surgawi. Nah, kemungkinan malaikat sudah pasti. Tapi kemungkinan ada orang kudus, karena di situ ada istilah mereka memakai
lenan putih. Nah, jadi 4 kali muncul itu di dalam kitab Wahyu. Itu muncul juga di situ ketika kuda. Nah, kapan ini kembali? Mereka kembali ketika apa? Antikris dan nabi palsu mau diperangi. Nah, waktu Babel itu mau dihancurkan, itu hancur oleh murka-murka itu, hancur semuanya. Tapi ketika ketika binatang itu dan nabi palsu itu, yaitu antikris dan nabi palsu, ini Kristus yang datang. Tapi setelah itu selesai, iblis belum. Dia balik, Allah Bapa yang menumpahkan murka ke bumi untuk menghancurkan iblis. Nanti kita pelajari itu ya. Tapi itu kan rancangan kecelakaan. Jadi nanti aja ya. Saya fokus dulu ya. Bagaimana supaya teman-teman bisa menerima satu pengharapan sebagai anak-anak Allah itu yang jadi sangat penting ya. Oke. Ini juga jangan begini ya. Kita evaluate. Oke. Hari Tuhan akan tiba dengan gemuruh yang dahsyat, tetapi setiap orang yang percaya janji. Ini di mana ayatnya? Coba yang bisa baca. 2 Petrus 2 Petrus 3 ayat 14. 14 bisa dibaca supaya tahu jawabannya. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Oh, panjang loh. Ya, jadi supaya kamu ini, saudara nih, kenapa ini penting ayat ini saya munculin ya? Karena inilah yang kaitannya dengan pakaian putih yang tidak cemar. Coba, pakaian putih yang tidak cemar itu seperti apa? Nah, ini mau baca ini nih. Jadi kamu apa katanya? Supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda dalam pendamaian dengan Dia. Itu. Ya. Nih ya. Ya, jadi kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Tak bercacat dan tak bernoda. Ini Pak Tadus boleh lah ya. Tapi ini memang cuma satu sih. Ya, jadi benar salah aja. Mungkin ya next time juga ada gradasinya ya, paling enggak 2 ya. 1 dan 2 kali ya. Nah, ini yang ya ini kan jadinya jadi sama nilainya nih. Nanti harusnya bisa beda nih kalau begini ya. Kedapatan ini teman-teman kan udah pelajari sebelum jawab ini ya. Kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Sama. Iya, harusnya paling nggak dibuat 2 ini nih ya. 2 poin supaya jadi bisa ada 1 dan 2. Oke, my problems. Kedapatan. Tapi rata-rata sudah tahu jawabannya. Artinya memang cari jawabannya ya. Kalau yang nggak tahu itu pasti karena belum sempat cari tahu jawabannya. Oh, bisa. Oh, bisa, bentar. Bisa. Oh, bisa. Oke, saya bedain ya. Beda 2 aja ya. Jadi 0, ya. Oh, bisa nih. Oh, bisa. Saya kasih 0,7 dan nah yang sempurna kan itu. Ini sama ya. Ini 0,7 ya. Jadi kalau nggak salah 3 orang aja yang saya lihat tadi ini. Ya, ini 1 boleh. 1 kan. Nah, ini nggak lengkap kan. 0,7 ya.
hanya ada 2 orang ya yang lengkap ya, Ibu Lina dan Dorcas ya. Oh, ini oke. 1071 sip. Oh, ini juga belum. Oke, sip. Oke. Sip ya. Kita lanjut kayaknya soal terakhir ya. Oh, 17. Baru 17. 3 lagi. Materi ke-6 dilukiskan Yohanes sebagai awal dari penghakiman. Gambaran-gambaran apa saja yang terkandung dalam materi ke-6 ini. Oke, kalau teman-teman lihat, ya ini ya, orang-orang tidak percaya akan berhadapan dengan murka Allah, murka anak domba. Tanda-tanda di langit. Jadi ada sebenarnya di situ ada 3 kan? Tanda di langit, kemudian setiap manusia, ya, setiap manusia, tingkatan manusia akan berhadapan dengan penghakiman. Kemudian orang-orang tidak percaya akan berhadapan dengan murka Allah, ya. Kalau ini maut dan kerajaan maut ini kan 4 ya. Ya. Ini kan materi ke-4. Materi ke-5. Nah, pemahaman di bawah ini yang benar terkait dengan materi ke-5 adalah mana nih? Nih, ini ya. Ini poin nomor A ini teman-teman harus tangkap karena ini itu adalah esensinya loh. Semakin berat orang Kristen dianiaya, itu semakin kuat desakan orang kudus di surga. Ini jiwa-jiwa yang ada di bawah mezbah itu, agar Allah menghakimi penduduk bumi. Begitu. Cuman bedanya adalah orang-orang ini itu, wah sayang di sini nggak masuk. Orang-orang ini bukan mau minta balas dendam. Kayaknya nanti dia ada itu. Ya. Bukan minta balas dendam. Cuman mau bilang, kan dia bilang begini, hai apa ya? Apa dia bilang ya? Membalaskan darah kami. Iya, tapi dia bilang hakim yang benar dan apa gitu ya? Hakim yang benar dan adil. Dan adil. Nah, jadi artinya gini, buktikanlah kau benar. Gitu. Buktikan kau benar. Jadi dia nuntut kepada dia yang sang benar itu. Gitu. Dia bukan dendam. Ya, oke. Karena kan narasinya begini, masa orang-orang kudus punya dendam? Ya, katanya orang-orang kudus di bawah mezbah, kok dia punya dendam? Ya harusnya enggak dong, gitu kan? Ya, terjadi berparalel. Nah ini perhatiin ya, ini paralel dengan keempat materi pertama. Paralel. Jadi sejak dari loteng Yerusalem Injil itu dikabarkan, ya sejak itu juga Petrus pun mengalami kan, ya. Yang namanya dibunuh itu kan. Jadi sejak itu, nah yang salah itu yang ini kan terjadi setelah materi keempat. Nah ini kan enggak, ya. Ya, saya sudah sampaikan di materi itu bahwa dia itu paralel, artinya bersamaan terjadinya, ya. Kalau ini ada ya, jiwa-jiwa telah dibunuh oleh karena firman Allah dan kesaksian mereka. Teman-teman nanti akan dapatin 2 ini selalu bersama-sama, firman Allah dan kesaksian Yesus gitu. Ya, itu tahu nggak? Itu mewakili apa? Itu Taurat dan Injil. Gitu. Bahkan kebawa sampai ke situ. Saudara kalau lihat semua kesimpulan itu ada di sana. Ya, sejauh seiring dengan materi kita, saya terus coba sampaikan ya. Ya, 2 nomor terakhir. Pesan-pesan penting yang terkandung dalam materi ke-5 itu apa? Nah, ini ya. Seruan jiwa-jiwa yang telah dibunuh, ya ini yang Pak terus yang saya bilang nih, penguasa yang kudus dan benar gitu ya, untuk membalaskan darah mereka. Nah, itu tidak bahwa jiwa-jiwa yang telah bunuh itu meminta pembalasan dendam. Nah, ini yang enggak. Kan di materi saya juga tulis ya. Karena berarti mereka bukan orang-orang kudus dong. Ada dendamnya. Gitu ya, ada kata dendam nih, ya. Tapi memang ada kata membalaskan darah kami ada, gitu. Tapi bukan dendam, gitu ya. Jadi kalau ini ada ya, jiwa-jiwa yang telah kesaksian mereka, jiwa telah dibunuh itu harus beristirahat sedikit waktu lagi, ya, hingga genap jumlah mereka, jumlah kawan mereka, ya. Terakhir,
Dalam materi kelima, Yohanes melihat jiwa-jiwa yang dibunuh di bawah mezbah. Siapakah mereka itu? Setiap orang percaya yang menderita di tengah kesusahan di dunia ini. Karena, nah teman-teman, ini karena terakhir, mereka jiwa-jiwa ini memakai jubah putih. Ya, gitu. Memakai jubah putih. Jadi penting juga jadi referensi mengenai jubah putih selain yang, wah ini siapa? Selain yang sardis gitu tadi kan. Selain yang sardis. Oke. Jadi dikatakan apa? Setiap orang yang percaya ini menderita, orang yang jiwa-jiwa ini menderita di tengah kesusahan di dunia karena menjaga hidupnya suci, ya, yaitu hidup yang tidak serupa dengan dunia ini. Ya. Setiap orang percaya sejati yang rela mati karena imannya, ya, yang dalam hatinya memegang firman Allah dan menyaksikannya dengan mulut. Nah, ini jadi firman Allah dan kesaksian, gitu, ya. Setiap orang percaya yang aktif dalam kegiatan pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan selama hidupnya. Apakah itu? Nah, bisa saja dia aktif, tapi apakah dia menjaga hidup suci, gitu ya? Terus tidak serupa dengan dunia, itu kan yang sebenarnya kan? Karena aktif itu belum tentu ini, gitu ya? Atau apa? Rela mati karena imannya, ya belum tentu ini kan? Dalam pelayanan, tapi belum tentu dia rela mati karena imannya. Okay? Jadi message-nya sangat tajam, gitu ya. Atau setiap orang percaya yang aktif dalam kegiatan sosial dan berbagai kegiatan masyarakat, tidak menjamin kan ya, tidak menjamin ya. Oke. Sudah selesai, ada yang mau gitu? Bicara? Udah ya? Oke. Akhirnya selesai juga. Akurasinya jadi 65%. Oke, kita tutup dulu dalam doa ya. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini untuk setiap untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Karena itu lebih dari segala-galanya. Kehadiran-Mu selalu membawa kami ke dalam penghiburan. Kehadiran-Mu selalu membawa kami ke dalam kelegaan Tuhan, dari ketertindasan. Kami tahu bahwa memang hidup memilih jalan Tuhan, itu pasti memilih sesuatu yang tidak disenangi oleh dunia, karena dunia tidak mengerti apa yang kami pilih di dalam jalan, sehingga pasti tidak akan seirama dengan dunia ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kehadiran-Mu memberikan penghiburan, memberikan kelegaan dari setiap ketertindasan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Karena firman itu bukan hanya perkataan, tapi dia berkuasa. Dia memberikan kekuatan untuk melegakan dan membebaskan dari setiap ikatan yang membelenggu, menjerat, yang membawa kami ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tapi dengan firman itu ada kuasa untuk kami dapat mengambil satu pilihan, meraih kemenangan, yaitu kemenangan iman. Terima kasih Bapa. Firman-Mu biarlah setiap yang disampaikan malam hari ini, Engkau sendiri yang terus berbicara. Mari Allah Roh Kudus, setiap anak-anak-Mu yang hadir dalam Zoom Fellowship ini, Tuhan, sungguh ini adalah bukan pengetahuan, tapi ini adalah sungguh-sungguh kuasa Tuhan. Biarlah ini membawa setiap anak-anak-Mu Tuhan di dalam Zoom Fellowship ini untuk mereka menerima pengurapan daripada Tuhan, untuk menerima kekuatan daripada Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan melalui setiap kebenaran firman ini bagi mereka, sehingga mereka menikmati Tuhan, kelegaan dalam hati mereka. Mereka bisa tenang, mereka bisa duduk diam di bawah kaki Yesus, mereka bisa menikmati kelegaan, mereka bisa menikmati sukacita dan damai sejahtera yang sejati itu dari Tuhan, sehingga kerajaan Allah ada di tengah-tengah. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Hens. Terima kasih. Terima kasih.